pertemuan-pertemuan itu membuat para utusan dari Indonesia itu mulai berpikir apa yang harus dilakukan di Indonesia untuk mewujudkan kesatuan gereja, untuk mewujudkan kesaksian gereja di tengah-tengah dunia. Apa sih yang dilakukan oleh PGI? Dan itu menunjuk pada Salemba 10 di tempat ini. Loh, memangnya yang perlu menghidupi keesaan gereja itu cuma PGI di Salemba 10? Sahabat Oikumene, selamat datang di podcast Bulan Oikumene 2026 sebagai rangkaian refleksi dalam menyambut perjalanan panjang persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Bulan Oikumene kali ini mengangkat tema keesaan tubuh Kristus yang mengalami damai sejahtera Allah bersama seluruh ciptaan. Pada episode pertama podcast Bulan Oikumene ini kita akan membahas awal mula terbentuknya Dewan Gereja Indonesia yang sekarang menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Sahabat Oikumene, bersama kita saat ini sudah hadir 2 orang narasumber yang luar biasa. Yang pertama, Pendeta Henriette Tabita Huta Barat Lebang yang kita sapa dengan panggilan Ibu Eri. Ibu Eri memiliki rekam jejak yang panjang dalam pelayanan di gereja-gereja Indonesia, mulai dari Gereja Toraja, tempat beliau berasal, kemudian di Dewan Gereja Indonesia. Ibu Eri pernah menjabat sebagai asisten sekjen DGI, lalu menjadi kepala Biro Wanita DGI, dan juga menjadi ketua umum PGI pada periode 2014 sampai 2019. Selain itu, di dalam kancah internasional, Ibu Eri juga aktif di Dewan Gereja Asia dan Dewan Gereja Dunia. Dan saat ini, Ibu Eri menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Alkitab Indonesia. Selamat datang Ibu Eri. Selamat ketemu. Narasumber kita yang kedua adalah Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Pendeta Darwin Darmawan. Pendeta Darwin Darmawan adalah pendeta dari Sinode Gereja Kristen Indonesia yang sebelum ini menjabat sebagai Sekretaris Umum Sinode Wilayah GKI Jawa Barat. Selamat datang Pak Pendeta. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Pak Pendeta. Sahabat Oikumene, hari ini kita akan kembali kepada tahun 1950 ketika pertama kali Dewan Gereja-Gereja di Indonesia dibentuk. Kita ingin mengetahui lebih lanjut apa semangat yang mendasari dibentuknya Dewan Gereja-Gereja di Indonesia itu? Apa yang mendorong para pemimpin gereja untuk mewujudkan keesaan gereja di tengah keragaman gereja-gereja yang ada? Untuk itu kita akan memulai percakapan kita dengan Ibu Eri Lebang. Bu, sebenarnya konteks seperti apa sih Bu yang melatar belakangi terbentuknya Dewan Gereja Indonesia pada saat itu? Mengapa gereja-gereja kok merasa perlu harus membentuk persekutuan bersama pada saat itu? Adakah pergumulan yang melatar belakangi terbentuknya Dewan Gereja Indonesia? Iya, Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. Oh, Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. Iya. Jadi terbentuknya DGI itu tahun 50 tidak terlepas dari konteks nasional maupun konteks internasional. Jadi konteks nasional itu adalah bangkitnya gerakan nasionalisme. Ya, gerakan kebangsaan di Indonesia, betul. Perjuangan kemerdekaan melawan penjajah ya. Itu ada itu, semangat itu sangat kuat pada saat itu. Kan ini, jadi yang kedua adalah munculnya gerakan oikumene modern yang diawali dengan International Conference, Mission Conference di Edinburgh, di Skotlandia tahun 1910. Jadi 2 hal ini banyak mempengaruhi terbentuknya Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. Tapi masih banyak ininya ya. Jadi pengaruh dari hal-hal ini juga mempengaruhi gereja-gereja. Gereja-gereja mulai mandiri ya. Banyak gereja mandiri. HKBP tahun 1930 ya. GKJ tahun 31. Mandiri dari apa itu maksudnya Bu? Mandiri dari Badan Sending. Oh ya betul, ya kan? Gereja-gereja dulu bagian dari Sending. Jadi itu GEMIM tahun 34, GPM tahun 35, ya BNKP tahun 36,
Gereja saya, Gereja Toraja agak belakangan, tahun 1949. Tapi ada kaitannya juga dengan percakapan oikumenis itu ya. Jadi ini gereja-gereja yang mandiri ini dan mau mewujudkan kesatuannya ini tidak hanya dipengaruhi oleh gerakan nasionalisme ya, tapi juga pengaruh gerakan oikumene sedunia. Pertemuan-pertemuan itu membuat para utusan dari Indonesia itu mulai berpikir apa yang harus dilakukan di Indonesia untuk mewujudkan kesatuan gereja, untuk mewujudkan kesaksian gereja di tengah-tengah dunia, bahwa gereja itu diutus untuk melakukan kehendak Kristus di tengah dunia, kira-kira gitu ya. Itu percakapan itu. Dan ada 2 lembaga yang mempunyai andil lewat konferensi-konferensinya. Yang pertama adalah International Missionary Council. IMC. Belum ada WCC belum. Dan World Student Christian Federation. Di kantor kita ini kan ada World Student Christian Federation Asia Pasifik ya. Nah, ini di tahun-tahun 30-an itu mereka sangat aktif gitu. Jadi ada konferensi ini lahir loh. Namanya dulu dalam bahasa Belanda ini Christian Studenten Vereniging, CSV of Java. Ya, ini dihasilkan oleh satu konferensi mahasiswa di Ceterup tahun 33. Ini peranan mahasiswa luar biasa dalam pembentukan gerakan keesaan gitu. Lalu konferensi International Mission Council itu mempunyai pengaruh lewat 2 pertemuannya. Yang pertama pertemuan di Yerusalem tahun 1928. Sudah dihadiri oleh Dr. T.S. Gunung Mulia. Ya, beliau adalah ketua DGI yang pertama kali. Juga ketua LAI yang pertama. Ya. Dan ini waktu beliau kembali, beliau berpidato, ya, mengatakan mengenai hubungan antara sending dengan gereja gitu ya. Kayaknya sending ini kurang memperhatikan gereja-gereja, masa depan gereja-gereja, kesaksian gereja-gereja, dan dia mempertanyakan apakah misi dalam hal ini pekerjaan sending itu memperjuangkan keadilan sosial dan kesamaan ras. Nah itu sudah dibicarakan di Asia pada saat itu ya, di dunia mengenai masalah keadilan sosial tahun 28 loh di Yerusalem. Dan itu sudah mempengaruhi pemikiran-pemikiran para pimpinan gereja, para senior kita yang menghadiri International Conference itu. Apakah sebenarnya misi ini hanya melayani kebutuhan pemerintah kolonial dan kapitalisme? Ini pertanyaannya gitu ya. Baik Ibu, jadi tadi dari dalam negeri secara berturut-turut dari tahun 1910 sampai 1940-an ya, 1910 sampai 1940-an memang ada pergerakan-pergerakan baik dalam maupun di luar negeri, sehingga secara ideal mendorong para pimpinan gereja untuk juga membentuk gerakan oikumene. Jadi ada terbentuk rapat-rapat sudah mulai ya, sending dan gereja. Misalnya di Yogyakarta tahun 46. Ini semua cikal bakalnya DGI nanti. Lalu tahun 47 di Makassar, di Malino, untuk gereja-gereja di Indonesia bagian timur. Lalu kemudian juga di Sumatera ada. Nah ini yang kemudian ya, jadi sebenarnya DGI ini lahir bukan dari pusat ke daerah, tapi sebenarnya inisiatif gerakan dari daerah, gerakan lokal untuk mewujudkan kesatuan itu. Bagaimana relasi dengan, waktu itu dibicarakan bagaimana relasi dengan badan sending ya, ada inisiatif mau membuat Dewan Kristen di mana baik badan sending maupun gereja-gereja ada. Tapi itu waktu pembentukan DGI tahun 50 itu dikatakan secara jelas bahwa DGI keanggotaannya hanya gereja-gereja, ya, mewujudkan kesatuan gereja-gereja, ya. Jadi ini saya kira sangat penting. Dan tahun 49 ada pertemuan, satu konferensi persiapan pembentukan DGI, luar biasa ya. November pertemuan itu, November
tanggal 7 sampai 19 November. Dan tidak kebetulan tanggal 2 November itu konferensi meja bundar. Ya. Jadi ini realitas nasional dan realitas gerakan ekumene itu sepertinya beriringan, berkelindan, saling mempengaruhi begitu ya. Dan ini pertemuan persiapan itu ya luar biasa ya, dihadiri oleh 29 gereja dan dihadiri oleh Sekjen Dewan Gereja Sedunia. Tahun 48 kan Gereja Sedunia sudah mengadakan sudah dibentuk tahun 48 di Amsterdam. Ya. Jadi saya kira ini, dan dihadiri juga oleh Sekjen dari Dewan Pekebaran Injil Internasional. Jadi pengakuan terbentuknya, persiapan dan terbentuknya DGI itu juga ya dihadiri dan didukung oleh komunitas internasional, Dewan Gereja Internasional. Ya. Nah, ini mungkin kurang dilihat, pada tanggal 7 November itu ada statement dikeluarkan. Oleh siapa, statement oleh ini rapat persiapan itu tahun 49 kan. Rapat persiapan itu 7 sampai 19 November ada 3 poin. Yang pertama, sedih atas perpecahan gereja. Jadi itu ya sudah muncul. Yang kedua, harus segera membentuk DGI sebagai jembatan untuk tiba pada keesaan gereja-gereja di Indonesia. Gitu ya. Makanya tujuan DGI adalah mewujudkan gereja Kristen yang esa di Indonesia kan, membentuk pertama kali pembentukan gereja Kristen yang esa di Indonesia. Lalu yang ketiga, menolak konsep Dewan Kristen Nasional, di mana juga lembaga-lembaga Kristen menjadi anggota, badan sending menjadi anggota. Jadi keanggotaan DGI hanya gereja-gereja. Itu yang dilanjutkan sampai sekarang di dalam tata anggaran dasar dan tata rumah tangga PGI gitu ya. Jadi DGI itu dilihat sebagai tempat musyawarah gereja-gereja. Ya, juga jembatan kepada keesaan untuk mencapai tujuannya kan. Nah, wadah oikumenis di mana pimpinan-pimpinan gereja bertemu membicarakan masalah-masalah, tantangan-tantangan yang dihadapi baik oleh bangsa maupun oleh gereja. Jadi itu wadah. Kita ini PGI ini adalah wadah ya, di mana pimpinan-pimpinan gereja ada dan alat dan sarana mencapai tujuan. Nah, ini masih kita lanjutkan kan. Ada departemen-departemen yang membantu memfasilitasi tercapainya tujuan dan hasil gerakan. Jadi gerakan ekumene di Indonesia adalah hasil dari ya interaksi gereja-gereja baik secara nasional maupun secara ekumenis. Pengaruh pengaruh hubungan-hubungan internasional itu ada. Saya kira itu secara garis besar ya. Jadi justru gerakan oikumene itu lahir dari gerakan gereja-gereja lokal ya Ibu ya. Jadi bukan dari pusat yang ke daerah, tapi gereja-gereja lokal sudah punya kesadaran itu terlebih dahulu yang kemudian bersinergi dengan berbagai macam momen-momen nasional di Indonesia dan mendapat dukungan dari Dewan Gereja Dunia gitu, dari lembaga-lembaga internasional. Jadi memang kuat sekali waktu itu sudah ya, Bu. Betul. Jadi kalau dikatakan jadi seperti yang di Malino yang saya tahu, itu adalah konferensi sending dan gereja-gereja tahun 47 itu. 47. Ya. Lalu diputuskan apa yang harus dilakukan. Gini, antara lain membentuk sekolah teologi di SOE. Waktu itu ya disepakati sekolah teologi di SOE. Nah, jadi ini menjadi cikal bakal dari jadi memang kalau dikatakan dari bawah ada benarnya gitu kan. Karena ya memang jadi Domini Rumambi menjadi sekretaris umum. Sebelumnya sekretaris yang di Malino itu. Yang di Sulawesi Indonesia Timur itu. Baru kemudian beliau menjadi sekretaris umum pertama dari Dewan Gereja-Gereja Indonesia. Baik Ibu, kita beralih dulu ke Bapak Pendeta Darwin. Silakan. Peringatan bulan Oikumene tahun ini, PGI mengangkat tema keesaan tubuh Kristus yang mengalami damai sejahtera bersama seluruh ciptaan. Jika melihat kembali semangat pendirian Dewan Gereja-Gereja Indonesia seperti yang tadi sudah Ibu Eri jelaskan gitu, sejauh mana Pak kita memandang kesatuan gereja itu penting dan mampu menghadirkan damai sejahtera sesuai dengan tema bulan Oikumene ini? Adakah visi atau misi DGI pada masa itu
bisa relevan dengan gagasan gerakan Oikumene. Ya, makasih Bu Eri yang sudah menjelaskan latar belakang pembentukan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia ya. Kalau kita memperhatikan 3 pernyataan tadi, ini menarik sekali menurut saya. Pertama, menyesalkan terjadinya perpecahan gereja. Yang kedua, segera bentuk DGI. Segera bentuk DGI. Yang ketiga, tadi menjembatani keesaan, kira-kira begitu ya. Nah, artinya dari sejak awal pendiriannya kita menyadari gereja itu cenderung hidup di dalam, kalau istilah Pak Yewangu itu, ghetto rohaninya sendiri-sendiri. Dia cenderung pecah, dia cenderung eksklusif, dia cenderung egosentris dalam menjalankan peran dan panggilan gereja. Nah, sekarang ini yang terus dihidupi, terus yang coba diatasi supaya kecenderungan perpecahan gereja itu bisa diatasi. Nah, kenapa tema kita adalah kesatuan atau keesaan tubuh Kristus yang mengalami damai sejahtera Allah bersama seluruh ciptaan. Ini hendak mengatakan fokus kehidupan, kesaksian, dan pelayanan gereja mestinya bukan dirinya sendiri. Fokus, perhatian, pelayanan, dan kesaksian gereja adalah seluruh ciptaan Allah. Nah, gereja menjadi gereja ketika dia betul-betul mengesa atau menjadi satu, sekaligus dia hanya bisa menjadi satu kalau dia sadar bukan cuma dirinya yang mendapatkan damai sejahtera Allah. Rahmat Allah, ya. Yang mendapatkan damai sejahtera Allah itu seluruh ciptaan, tetapi gereja sebagai tubuh Kristus rasanya perlu terus-menerus mempertanyakan atau mengevaluasi diri, sudahkah mengalami damai sejahtera Kristus? Karena secara rohani karya Kristus yang mengaruniakan damai sejahtera itulah yang memungkinkan gereja hidup bagi yang lain, kalau istilahnya Bonhoeffer, gereja bagi yang lain gitu. Nah, ini yang mau kita terus gaungkan, bagaimana gereja-gereja sadar ada panggilan keesaan, dan panggilan ini hanya bisa dihidupi ketika kita mengalami damai sejahtera Allah bersama ciptaan yang lain. Jadi nggak boleh kita bilang, aku mengalami damai sejahtera Kristus hanya GKI yang bagus, hanya gereja Toraja yang unggul, yang lain dia nggak peduli. Dan tidak boleh juga GKI, Toraja, GPIB, macam-macam melupakan ciptaan Tuhan yang lain. Ya, karena karya penyelamatan Kristus bersifat kosmik. Dalam Kolose, dia tidak dibatasi hanya pada tubuh Kristus yang menjadi contoh karya keselamatan Allah, tapi dunia ini. Kira-kira itu latar belakang kenapa tema ini diangkat di ulang tahun yang ke-76. Jadi ketika gereja-gereja menyadari bahwa dia punya panggilan untuk menghadirkan damai sejahtera itu untuk seluruh ciptaan, dia sudah tidak lagi sibuk dengan perpecahan dan perbedaan yang ada dalam dirinya ya Pak, karena mereka sudah mestinya ya Bu Eri ya. Justru dia sudah bersama-sama mau mewujudkan panggilan mereka untuk mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Lalu Pak, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Eri, ada gagasan-gagasan dalam pembentukan Dewan Gereja-Gereja Indonesia. Menurut Bapak, apa gagasan yang paling penting pada masa pembentukan DGI itu yang sangat relevan dengan konteks Indonesia saat ini? Saya kira ada unsur-unsur historis yang menolong terbentuknya DGI. Kalau pakai perspektif misalnya Bung Karno ya, kadang-kadang satu komunitas itu dengan komunitas yang lain bisa punya kohesi sosial ketika dia mengalami atau menemukan musuh bersama. Tantangan bersama. Nah, pada saat itu ada dorongan gerakan Oikumene global pada satu sisi, tapi secara internal ada kolonialisme yang menjadi musuh bersama juga gereja-gereja. Timbulnya gereja mandiri, lalu juga ada upaya untuk mengcounter kolonialisme dan lain-lain. Saya kira ini yang juga mendorong merekatkan gereja-gereja. Sekarang, ketika gereja-gereja tidak sadar ada tantangan dan musuh bersama, biasanya secara sosiologis, ya tadi kita cenderung inward looking, memikirkan, aduh saya masih kurang, saya masih susah, saya masih perlu dibantu. Yang lain tidak disadari itu bagian dari tubuh Kristus yang sama. Nah, saya kira tantangannya di sana. Bagaimana gereja-gereja seperti apa yang dikatakan dalam Prokelita sadar sebetulnya ada musuh bersama dalam pori krisis yang ini nggak mungkin bisa kita respons kalau kita nggak bergandengan tangan. Ya, karena saya ingat
bahan kuliah David Bosch dulu tuh, Transformasi Misi Kristen ya. Misi gereja adalah misi Allah, tapi sekaligus misi bersama yang lain. Gak mungkin sehebat apapun satu gereja bisa melakukan misi Allah sendirian. Dalam makna seperti itulah saya kira tantangan DGI dulu sama dengan tantangan PGI sekarang. Jadi di segala masa keesaan itu memang menjadi panggilan yang sanggup mengatasi segala tantangan ya, terutama tantangan bersama seperti yang PGI mengangkat polikrisis itu yang sekarang. Saya kira ya, Bu Eri punya banyak pengalaman di banyak lembaga oikumene dan mungkin bisa memberi perspektif, Bu. Saya kira kita kembali ke doa Tuhan Yesus ya, supaya mereka menjadi satu, agar dunia percaya bahwa ada seterusnya ya. Kita diutus ya. Kita diutus. Jadi sebenarnya kesatuan gereja itu berkelindan dengan misi gereja, ya kan? Nah, kita tidak hanya bicara mengenai kesatuan gereja, sudah aman kalau kita bisa beribadah bersama, ya, kita bisa merayakan Natal bersama, tak cukup. Tapi adakah misi bersama? Persis. Itu kan? Itu misi bersama itu yang penting. Dan sekarang masalah yang sangat-sangat kritis adalah masalah krisis ekologis. Oleh karena itu ciptaan diangkat dalam tema ya, bagaimana tubuh Kristus menyikapi dunia, bumi sebagai tubuh, ya, bumi sebagai tubuh kita bersama, ya, bumi sebagai tubuh kita bersama. Kalau kita mengotori, membuang sampah sembarangan, berarti kita mengotori tubuh kita, bumi kita sebagai tubuh kita. Nah, ini pemahaman seperti ini yang perlu ditumbuh kembangkan dalam keluarga, ya. Dan mulai dengan anak-anak, ya. Kalau anak-anak kan kalau dibilang gurunya bilang jangan buang sampah di sini, mereka akan turut. Tapi orang tuanya, apakah orang tuanya juga turut gitu kan? Nah, ini kan yang paling penting. Sebab kalau kita ini sudah ada satu buku, hanya satu bumi. Itu muncul hasil kerjaan dari satu tim tahun 75, buku itu. Dan buku itu mengatakan bahwa kalau perkembangan pembangunan seperti sekarang mau cepat-cepat akan menghasilkan apa yang kita alami sekarang. Dan betul, itu yang terjadi. Prediksi itu terjadi. Jadi saya kira sekarang kita harus, sudah sangat sulit, sudah sangat berat ini tantangan ekologi, krisis ekologis. Ya, jadi kalau kita nggak lakukan sesuatu, nah sebagai tubuh Kristus, bagaimana kita ikut memelihara bumi sebagai tubuh bersama? Ya, setuju, Bu. Baik, Ibu. Setuju. Itu berarti sudah menjadi ketika gereja-gereja sudah merasa bahwa dirinya adalah satu tubuh bersama dengan ciptaan yang lain, berarti dia sudah merasa segala tantangan yang ada di luarnya adalah tantangannya sendiri. Menurut Bapak, apakah arah perjalanan PGI pada masa kini sudah memenuhi harapan? Ini kita mungkin sedikit membayangkan ya, apakah apa yang sudah dilakukan oleh PGI hingga hari ini, keesaan gereja-gereja yang sudah terwujud pada hari ini telah memenuhi harapan para pendiri gerakan oikumene DGI pada masa itu, Pak? Dalam hal apa gitu mungkin kita sudah berhasil mewujudkan? Dalam hal-hal yang substansial secara teologis, keesaan itu saya kira terus dihidupi oleh gereja-gereja, oleh DGI yang berubah jadi PGI hingga saat ini. Dan untuk itu kita layak bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menghadirkan orang-orang yang punya panggilan oikumenis dan tidak lelah menghidupi panggilan oikumenis ini, ya. Tetapi tiap-tiap zaman punya panggilan, punya tantangannya sendiri, dan karena itu saya kira panggilan oikumenes itu perlu terus dikontekstualkan sesuai dengan panggilan zaman. Seberapa baik itu yang menilai Tuhan. Tapi saya sangat yakin mereka-mereka yang terlibat dalam arak-arakan oikumene punya panggilan oikumenis yang tulus, dedikasi yang baik, dan mereka sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan tantangannya, berusaha memberikan yang terbaik, ya. Nah, saya mau menambahkan, panggilan oikumenes ini bagi saya anugerah Tuhan. Yang Bu Eri tadi bilang, Yohanes 17 ayat 21, ini kan doa Tuhan Yesus sendiri nih. Ya, biarlah mereka menjadi satu sama seperti engkau dan aku ya Bapa satu. Ukuran oikumenisme, keesaannya itu apa? Yesus dan Bapa. Bapa. Lah, kita nggak pernah bisa selesai.
Karena di dalam Tritunggal Allah kita sadar Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan kuasa Roh Kudus itu betul-betul tunggal. Ya. Kalau kita kan jauh dari itu. Jadi ukuran oikumenisme berhasil tidaknya itu keesaan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Yang sebetulnya kan secara manusia, ini interpretasi saya ya, Yesus nggak kuat nih minum cawan. Ya Bapak kalau boleh jangan, udah nggak kuat. Tapi demi menjalankan karya keselamatan, ya sudah jadilah kehendakmu. Kita kan beda. Kadang ada masalah sedikit, ribut. Nggak setuju dengan pimpinan sinode, bikin gereja sinode baru. Ya, gerakan baru. Ini belum apa-apa udah pecah-pecah. Nah, jadi jauh lah. Nah, karena itu panggilan oikumene menurut saya juga sekaligus anugerah. Nggak mungkin kita bisa meraih itu tanpa gereja-gereja betul-betul melakukan pertobatan oikumenis. Ayo, kita salah nih. Sebagai tubuh Kristus sering pecah dan nggak seperti Kristus kepada Bapa. Yang adalah satu ya. Kadang ego kita yang diutamakan kan. Maka saya kira baik tidaknya prestasi oikumenis gereja-gereja sangat ditentukan dari seberapa siap gereja-gereja khususnya para pemimpin mau rendah hati. Kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin ada keesaan, saya kira ya. Karena kita manusia lemah dan selalu banyak dosanya lah. Ya, banyak lemahnya. Keinginan daging itu kuat ya, tapi ya mungkin bisa dikatakan bahwa pengaruh nilai-nilai ya. Kita seringkali gereja, kita sebagai orang Kristen seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai yang sedang boomer di masyarakat. Ya kan? Nilai materi, kedudukan, kuasa, ya. Dan ini sering mau dan barangkali kita lakukan, kita mau adopsi di dalam gereja gitu. Ya. Nah, kita bisa kehilangan identitas kita kalau demikian. Ya toh, karena Yesus katakan aku datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Nah, ini sejauh mana ini? Ya, kalau kita melayani berarti ya dilayani. Ya, kita melayani orang lain, ya kan? Kita melayani dunia ini. Nah, ini tentang ciptaan. Sebenarnya kita sejak Nias bicara mengenai spiritualitas keugaharian. Ya kan? Nah, sebenarnya itu mencakup ya spirituality of moderation. Ya. Jadi itu berbicara mengenai bagaimana ini disebabkan oleh apa? Oleh makin kita dikuasai oleh kerakusan uang, greedy, kerakusan kuasa, kerakusan kedudukan, kerakusan apa lagi? Kerakusan mau cari nama, kayak gitu kan? Nah, itu counternya bagaimana? Ya kan? Kerakusan ini harus diatasi. Karena ini menyebabkan krisis-krisis yang kita hadapi. Betul. Krisis ekologi, krisis kepemimpinan, krisis apa lagi? Krisis keluarga, krisis dalam keluarga, dan sebagainya. Nah, ini saya kira karena kita sudah launching ini, spiritualitas keugaharian, maunya ini terus kita terjemahkan dalam tindakan nyata. Bagaimana PGI sekarang memfasilitasi gereja-gereja untuk mewujudkannya dalam tindakan nyata. Nah, kalau dikaitkan dengan semangat pembentukan DGI, disinilah keesaan gereja itu, karena ini kan hasil percakapan pimpinan-pimpinan gereja ya, bukan hanya pimpinan gereja, warga jemaat juga. Pak Saikum dan Ibu Eri, kalau bicara ideal, tadi ideal sekali bahwa ternyata gereja-gereja lokal dengan sinergi dengan terjadi banyak momen nasional, kemerdekaan Indonesia dan lain-lain, lalu dari lembaga-lembaga gereja internasional sudah bisa membangkitkan semangat untuk bersekutu sebagai satu tubuh Kristus. Tetapi pasti ada lah ya Pak atau Ibu resistensi gitu. Bisa cerita nggak Pak, kalau Ibu cerita pada masa itu, lalu Bapak di masa ini, resistensi yang sekarang masih menjadi pergumulan kita tentang bagaimana gereja-gereja itu bisa mewujudkan keesaannya gitu. Ibu dulu mungkin ya, di masa itu ketika DGI pertama kali dibentuk, ada tidak tantangan atau resistensi apa yang menjadi hambatan saat itu supaya gerakan oikumenis itu terwujud? Ya,
Saya kira semangatnya luar biasa ya di awal itu ya. Semangat itu luar biasa. Karena yang tadi saya katakan, di pimpinan gereja saat itu digerakkan oleh dua hal ini. Mereka sudah menghadiri, ya toh, international meeting, ya, dan melihat bagaimana pergumulan misalnya gereja-gereja di Afrika, tapi juga gereja di Eropa, di Amerika dan sebagainya. Lalu itu mereka kembali berkata, apa pergumulan kita? Ya, ini tokoh-tokoh loh mereka, Dr. Lemena, Dr. Mulia, Ibu Tina Franz, dan masih banyak lagi ya, tokoh-tokoh waktu itu yang mulai berpikir tentang apa maksud kehadiran gereja-gereja di Indonesia. Dan oleh karena itu ya apa tujuan kehadirannya. Ya. Nah waktu itu memang secara historis gereja-gereja kita kan hasil pekabaran Injil, ya kan, dari berbagai lembaga misi yang bekerja di berbagai tempat. Jadi masing-masing dengan masing-masingnya gitu kira-kira ya. Tetapi kemudian pimpinan gereja ini ketemu, oh kita sama-sama dari Indonesia gitu ya. Jadi ini melahirkan pemikiran, semangat itu pada saat itu. Ya, semangat itu. Ya, waktu itu kan kehidupan masih biasa-biasa ya. Bahkan mungkin masih kurang cukup ya di masa-masa peperangan. Kan kita masih dalam perjuangan, revolusi. Masih dalam peperangan ya. Jadi idealisme itu yang kuat pada saat itu. Idealisme itu ya. Ya, berarti karena saat itu mereka menghadapi musuh bersama ya, dalam tanda kutip, seperti kolonialisme dan sebagainya, sehingga kolonialisme, menghadapi kolonialisme. Jadi mau lepas dari ini. Jadi terutama waktu masa Jepang kan. Masa Jepang semua pimpinan sending itu diapakan keluar, ya itu anugerah Tuhan juga katanya. Karena dengan demikian ya gereja-gereja itu, pimpinan gereja itu mulai, pimpinan gereja lokal itu mulai mengambil peran. Dan oleh karena itu di setiap nama gereja anggota ditaruh dalam persekutuan, ya dalam persekutuan dengan gereja-gereja di Indonesia, ya kan? Itu sebenarnya untuk mengingatkan orang bahwa kita nggak jalan sendiri loh. GKJ nggak jalan sendiri, GKI nggak jalan sendiri, GBI nggak jalan sendiri, tapi berjalan bersama melakukan misi di Indonesia. Nah, apa misi saat ini? Itu yang selalu kita bicarakan sejak tahun 80 lahirlah itu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, 84 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, lahirlah dulu namanya GBHN-nya, kan ada GBHN dulu ya negara. Lalu DGI PGI pokok-pokok tugas panggilan gereja di Indonesia yang masih berlanjut sampai sekarang. Kita mengangkat konteks kita, apa misi kita dalam konteks 5 tahun ini. Ya kan, dalam konteks 5 tahun. Nah persoalannya adalah apakah dokumen keesaan gereja itu tidak tersimpan saja di dalam laci-laci di gereja? Ini persoalannya. Apakah kita ada komitmen betul untuk menghadiri setiap tahun sidang raya, setiap 5 tahun, lalu sidang MPL setiap tahun, selalu ada keputusan. Tapi apakah keputusan itu kita wujud nyatakan di jemaat dalam konteks gereja-gereja masing-masing kan? Iya, baik Ibu. Terima kasih. Pak Pendeta Darwin. Jadi kalau dari penjelasan Ibu Eri itu tampak bahwa semangat untuk mewujudkan panggilan gitu bersama itu jauh lebih besar ya Pak, daripada ketakutan atas tercampurnya identitas gereja-gereja lokal itu. Ternyata memang semangatnya sebesar itu. Kalau menurut Bapak pada saat ini apakah semangat itu masih sebesar itu, dan apakah masih ada pergumulan yang Saya melanjutkan apa yang Bu Eri bilang ya. Apakah mereka-mereka yang terlibat dalam arak-arakan oikumene menerjemahkan dokumen-dokumen keesaan, panggilan-panggilan oikumenis di tingkat sinode atau jemaat-jemaat? Secara eksplisit Ibu Eri bilang ini belum kira-kira. Nah, tepat inilah yang sebetulnya menjadi kritik dari pimpinan-pimpinan gereja, tapi sekaligus mestinya ini dijawab juga oleh pimpinan-pimpinan gereja. Bagaimana kritiknya? Apa sih yang dilakukan oleh PGI? Dan itu menunjuk pada Salemba 10 di tempat ini. Loh, memangnya yang perlu menghidupi keesaan gereja itu cuma PGI di Salemba 10? Kalau itu yang ada di benak kepala kita, termasuk para pimpinan gereja, artinya pimpinan-pimpinan gereja atau gereja-gereja di Indonesia tidak sadar
bahwa keesaan itu panggilan gereja-gereja, bukan cuma di Salemba 10. Nah ini yang kalau pakai bahasa Bu Eri, dokumen-dokumennya apakah betul-betul diketahui oleh mereka di tingkat lokal. Pendeta-pendeta lah. Paling sedikit pendeta-pendeta lah misalnya. Pendeta. Ya. Nah saya kira ini yang penting ya, Bu Eli, Bu Eri, dan teman-teman Oikumene, gereja-gereja, para pimpinannya belum punya agensi yang sungguh-sungguh dalam menghidupi panggilan Oikumene dan cenderung menganggap itu adalah panggilan institusi PGI. Nah, kaitannya dengan tema kita di ulang tahun yang ke-76 ini, keesaan tubuh Kristus yang mengalami damai sejahtera Allah bersama segenap ciptaan di sini. Kalau kita mau peduli orang lain, kita mau peduli lingkungan, ini mengandaikan orang-orang ini sudah selesai dengan dirinya. Betul. Ya, kalau kita masih sibuk dengan kekuasaan, cari nama, cari panggung, cari uang, ya wajar, kita nggak peduli orang lain ya. Aku aja masih kurang banyak misalnya kira. Nah inilah yang mau disebut sebagai damai sejahtera Allah. Orang yang sudah mengalami damai sejahtera, mestinya dia selesai dengan dirinya. Ya nggak sempurna lah, kita punya kelemahan ya. Kadang-kadang masih rakus uang, bukan rakus, perlu uang. Kadang-kadang pengen dihormati, oke. Tapi itu bisa kita kontrol supaya Kristus yang di tempat pertama sebagai kepala, dan damai sejahtera inilah yang membuat kita ingat orang lain, peduli orang lain. Nah saya kira tantangan Oikumene juga berhimpitan dengan persoalan spiritualitas saya kira. Benarkah kita sebagai gereja betul-betul mengalami karya pendamaian Kristus? Yang mestinya kalau jawab kita ya relatif kita nggak terlalu egois lah paling sedikit gitu ya. Nggak terlalu, aduh kayaknya jabatan gereja tuh diperjuangkan, diperebutkan at any cost, at any risk. Tapi begitu sudah menduduki jabatan itu, going nowhere misalnya. Ini kan nggak tepat. Nah saya kira di sana saya menyambung apa yang Bu Eri bilang. Tantangan sekarang adalah bagaimana kita mengalami karya Kristus sebagai kepala yang membuat kita merasa damai, dan itu ukurannya seluruh ciptaan Tuhan ikut merasakan, bukan cuma diri saya. Ketika pada saat itu pembentukan DGI ada tantangan bersama yang dihadapi, sehingga terwujudlah persatuan gereja-gereja. Pada saat ini ketika gereja-gereja di Indonesia mengidentifikasikan polikrisis, mungkin itu bisa menjadi sebuah tantangan bersama yang bisa mempersatukan gereja-gereja dalam merespons dan menangani polikrisis itu ya Ibu? Ya sebenarnya itu yang dibicarakan dalam persidangan-persidangan PGI. Ya tantangan bersama selalu dibicarakan. Ya banyak tantangan bersama itu. Ada tantangan yang secara nasional, tapi ada tantangan juga yang sewilayah-sewilayah. Nah ini gereja-gereja diharapkan untuk menerjemahkan bagaimana menyikapi tantangan bersama itu. Dalam sidang-sidang PGI yang dihadiri oleh pimpinan sidang, pimpinan-pimpinan gereja, itu bagaimana menyikapi ya, polikrisis yang terjadi itu. Nah, polikrisis dalam konteks masing-masing kan berbeda-beda. Betul. Nah ini, saya kira ini harapannya adalah gereja-gereja akan menerjemahkan apa masalah lingkungan di dalam setempatnya, konteks lokalnya. Apa isu yang menyangkut ketidakadilan sosial dalam konteksnya. Apa isu menyangkut krisis kepemimpinan dalam lingkungannya, dan bagaimana meresponinya dalam terang Injil. Saya kira begitu. Nah, di samping itu ya, tentu juga seperti lembaga-lembaga Kristiani yang merupakan mitra PGI, ya tentu juga diajak untuk berjalan bersama. Lembaga-lembaga mitra itu seperti Lembaga Alkitab Indonesia, ya, Badan Penerbit Kristen Suta Gunung Mulia, ya, GMKI, dan organisasi-organisasi yang lain, termasuk juga lembaga-lembaga, yayasan-yayasan bentukan PGI kan. Jadi dalam sidang MPL mereka diundang hadir
dengan harapan bahwa mereka juga lewat pelayanannya masing-masing akan menerjemahkan bagaimana secara Kristiani kita menyikapi masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat, terutama berkaitan dengan pekerjaannya. Ibu Pendeta Eri, Bapak Pendeta Darwin, kami mengucapkan terima kasih atas percakapan yang sangat kaya ya, benar-benar memperdalam loh pemahaman kita, termasuk saya juga melihat bahwa ternyata pada masa itu DGI dengan semangatnya yang begitu besar untuk mewujudkan keesaan gereja-gereja, mereka tidak khawatir akan kehilangan identitas mereka. Mereka merasa harus berbuat apa kita sebagai gereja-gereja di Indonesia. Semoga sahabat Oikumene bisa menyadari bagaimana perjalanan gereja-gereja di Indonesia dalam arak-arakan Oikumene ini bisa juga membangkitkan bahwa kesadaran bahwa kita semua gereja-gereja Indonesia adalah bagian dari arak-arakan Oikumene ini. Jadi kita bukan penonton, kita adalah bagian yang telah mendapatkan damai sejahtera Allah dan punya panggilan untuk mewujudkan damai sejahtera itu bagi semua ciptaan. Sampai jumpa di episode berikutnya ketika kita akan menelusuri perubahan besar dari Dewan Gereja-Gereja di Indonesia menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan bagaimana makna persekutuan diperluas dalam perjalanan gereja-gereja di Indonesia. Saya Elida Praptanti, pamit undur diri. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.